Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Untuk part sebelumnya ada di deskripsi video ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Saya seorang pemimpin perusahaan dengan banyak prestasi, dan semua karyawan di perusahaan menyegani saya. Suatu hari, saya mendapatkan sebuah masalah dan hal tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian karena kelalaian saya. Melihat situasi tersebut, maka sebagai seorang pemimpin, sikap saya adalah A. Menyampaikan permasalahan dan meminta maaf atas masalah yang terjadi, serta meminta tolong untuk bersama-sama mencari solusi. B. Menyeleksi pegawai mana yang benar-benar loyal pada perusahaan. C. Mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat menyelesaikan permasalahan, maka akan mendapatkan promosi jabatan. D. Meminta karyawan lain untuk ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. E. Memotivasi karyawan untuk segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Sikap yang seharusnya dilakukan yakni menyampaikan permasalahan dan meminta maaf atas masalah yang terjadi, serta meminta tolong untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar. Untuk bisa terwujudnya cita-cita perusahaan, perusahaan tidak bisa berjalan dan berdiri sendiri tanpa adanya karyawan di dalam perusahaan tersebut. Karyawan adalah bagian terpenting dalam perusahaan. Untuk itu, seluruh aspek dalam perusahaan harus bersama-sama menjunjung tinggi budaya kerja, disiplin, loyal, dan tanggung jawab demi keberlangsungan perusahaan ke depannya, meskipun untuk saat ini perusahaan tersebut sedang dalam masalah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Menyampaikan permasalahan dan meminta maaf atas masalah yang terjadi serta bersama-sama untuk mencari solusi. Soal nomor 2. Dalam penataan layanan operasional, terkadang ada kebutuhan untuk melakukan audit operasional. Apa tujuan utama dari dilakukannya audit operasional dalam sebuah organisasi? A. Menghitung profitabilitas produk atau layanan. B. Mengidentifikasi potensi fraud dan kecurangan dalam perusahaan. C. Menyusun anggaran tahunan berdasarkan kinerja sebelumnya. D. Menilai dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi proses operasional. E. Menilai kinerja individu karyawan dalam organisasi. Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja operasional, sehingga dapat diketahui pula efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Dengan audit operasional ini, maka dapat diketahui seberapa optimal penggunaan sumber daya dan menentukan langkah perbaikan bila diperlukan untuk peningkatan kinerja operasional berdasarkan hasil audit tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah dengan tercapainya standar kualitas yang telah ditetapkan. Sebagai seorang penata layanan operasional, cara apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas layanan? A. Menyusun strategi pemasaran berbasis teknologi. B. Melakukan audit keuangan tahunan.
C. Memastikan harga produk bersifat kompetitif. D. Menilai kepuasan pelanggan berdasarkan hasil survei atau feedback. E. Melakukan penyusunan anggaran tahunan. Dalam mengukur kualitas layanan operasional, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah survei pelanggan, yakni melakukan survei pelanggan untuk mendapatkan masukan, kritik, saran, maupun pendapat. Yang kedua ada metode SurvQual. Metode ini mengajukan dua pertanyaan berbasis skala untuk setiap item, yaitu apakah kinerjanya bagus dan apakah signifikan bagi pelanggan. Yang ketiga adalah Service Performance dan Important Performance Analysis, digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan jasa. Dari metode-metode tersebut akan memberikan gambaran kualitas, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang kurang. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4. Untuk meningkatkan efektivitas layanan operasional, seorang penata layanan operasional harus mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya adalah: A. Melakukan pemasaran berbasis teknologi informasi. B. Mengurangi jam kerja pegawai untuk meminimalisir biaya operasional. C. Mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan proses. D. Menambah jumlah pegawai setiap bidang kerja. E. Menyusun ulang anggaran tahunan. Dalam upaya peningkatan efektivitas layanan, yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi proses pelayanan. Dengan begitu, akan diketahui proses mana yang memakan waktu dan mana yang dapat dipangkas untuk menciptakan alur kerja yang lebih ringkas dan cepat. Selain itu, dapat juga dilakukan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan mengurangi pekerjaan secara manual, sehingga efektivitas layanan dapat meningkat. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Kelompok Anda hari ini bertugas untuk mempresentasikan proposal suatu kegiatan. Salah satu rekan Anda tidak pernah ikut dan sulit dihubungi ketika proses pengerjaan. Namun, saat presentasi dia tampil menjadi paling unggul di antara anggota kelompok lainnya. Hingga tiba saat sesi tanya jawab, rekan Anda tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan dari audiens. Sedangkan Anda tahu jawabannya karena Anda ikut andil dalam proses pengerjaan materi tersebut. Maka sikap Anda sebaiknya adalah: A. Membiarkannya menjawab sesuai dengan kemampuannya. B. Membantu rekan menjawab pertanyaan demi keberhasilan presentasi kelompok. C. Berpura-pura tidak tahu jawabannya karena kesal dengan sikapnya. D. Memberikan petunjuk jawaban agar dia bisa mengembangkan jawabannya sendiri. E. Menggunakan segala cara agar audiens puas dengan jawaban saya. Sikap yang sebaiknya dilakukan dalam konteks tersebut adalah membantunya dalam menjawab pertanyaan, karena bagaimanapun tujuan akhir adalah penilaian presentasi kelompok dan bersifat kelompok. Namun perlu digarisbawahi adalah proses sebelum presentasi. Sebisa mungkin kita memberi teguran halus, mengajak diskusi, dan memberi peringatan tegas terhadap anggota kelompok tersebut agar tidak berdampak buruk pada penilaian final presentasi kelompok untuk kedepannya. Sehingga ketika proses presentasi, semua anggota kelompok dapat terlibat dengan semaksimal mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 6. Jenis surat dinas yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi penting yang perlu diketahui oleh banyak pihak disebut sebagai
A. Surat permintaan, B. Memo, C. Surat edaran, D. Surat pengumuman, E. Surat pemberitahuan. Kita bahas satu persatu. Surat permintaan adalah digunakan untuk meminta sesuatu, baik berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu. Surat ini ditujukan kepada individu, organisasi, atau instansi yang berwenang, atau yang memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tersebut. Surat permintaan jelas bukan jawabannya. Kemudian ada memo, surat yang isinya singkat dan langsung pada inti permasalahan, digunakan untuk menyampaikan pesan singkat, instruksi, atau keputusan. Memo juga bukan jawabannya. Surat edaran untuk memberikan informasi, instruksi yang perlu diketahui oleh banyak pihak dalam suatu instansi. Surat edaran juga bukan jawabannya. Kemudian ada surat pengumuman, yakni untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Kemudian ada surat pemberitahuan, adalah surat yang bersifat pribadi, ditujukan kepada individu untuk memberitahukan peristiwa, kejadian, atau perkembangan yang relevan dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah surat pengumuman, yakni untuk menyampaikan informasi penting yang perlu diketahui oleh banyak pihak. Soal nomor 7. Berikut ini yang dimaksud dengan benchmarking dalam konteks operasional, terutama dalam meningkatkan efisiensi penataan layanan operasional adalah: A. Menetapkan anggaran tahunan berdasarkan historis pengeluaran tiap tahun. B. Membandingkan kinerja perusahaan dengan standar kinerja perusahaan lain. C. Menerapkan sistem manajemen mutu. D. Meminimalisir anggaran operasional demi efektivitas budgeting. E. Mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada. Benchmarking adalah proses membandingkan kegiatan operasional perusahaan dengan perusahaan lain yang dianggap memiliki standar terbaik atau lebih baik dari perusahaan kita. Dalam konteks operasional, benchmarking dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dengan cara mengidentifikasi celah kinerja, mengadopsi best practice, mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mendorong organisasi untuk selalu berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan, serta menetapkan tujuan bisnis yang jelas. Dengan benchmarking, perusahaan dapat tetap kompetitif dan relevan di pasar yang semakin luas. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B. Soal nomor 8. Dalam strategi komunikasi manajemen, komunikasi memiliki fungsi sebagai fungsi pendidikan. Maksud dari fungsi tersebut adalah: A. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. B. Sumber mempengaruhi penerima dengan informasi persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku. C. Untuk menyampaikan pikiran sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. D. Menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima. E. Menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Komunikasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya menginformasikan, yakni untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide, pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua ada mendidik, yakni sebagai sarana pendidikan. Komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada menghibur, yakni untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat
Mempengaruhi. Komunikasi membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran atau hingga merubah tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan tujuan alokasi sumber daya dalam perencanaan layanan operasional adalah: A. Meminimalisir biaya operasional. B. Memudahkan dalam penyusunan laporan operasional. C. Meningkatkan jangkauan pemasaran layanan. D. Memastikan target dapat tercapai seefisien mungkin. E. Meningkatkan biaya operasional. Alokasi sumber daya adalah proses pendistribusian sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir layanan. Alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan. Alokasi sumber daya penting dilakukan untuk memastikan target dapat tercapai seefisien mungkin. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 10. Berikut ini jenis arsip yang mencatat semua barang, perlengkapan, aset yang masih digunakan secara rutin dalam sebuah instansi merupakan jenis arsip: A. Arsip aktif. B. Inventory record. C. Personal record. D. Sales record. Dan E. Financial record. Yang pertama kita bahas adalah arsip aktif. Arsip aktif adalah arsip yang masih digunakan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari dalam suatu instansi. Inventory record adalah catatan inventaris aktif. Catatan yang mencatat semua barang, perlengkapan, aset yang masih digunakan secara rutin dalam sebuah instansi. Personal record, catatan pribadi yang berisi informasi terkait individu atau karyawan yang menyangkut data pribadi seperti identitas, riwayat pekerjaan, prestasi, dan informasi lainnya yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada sales record, catatan penjualan, yakni arsip yang mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu instansi. Kemudian ada financial record, yakni catatan keuangan, arsip yang berisi semua dokumen dan informasi terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu instansi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Inventory record. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Anda ditugaskan di bagian pelayanan pelanggan yang terletak di lantai 1. Suatu ketika, datang customer yang merupakan seorang difabel dan meminta tolong untuk dibantu dalam kepengurusan administrasi. Sedangkan tempat administrasi berada di lantai 2, maka sikap Anda seharusnya adalah: A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang lain lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2 sesuai prosedur. D. Mencari rekan kerja pengganti yang luang untuk menghandle loket saya sementara waktu, dan saya membantu konsumen tersebut untuk kepengurusan administrasi di lantai 2. E. Mengabaikannya dan menyuruhnya datang sendiri ke lantai 2. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Ini adalah jawaban dari kuis video sebelumnya. Dalam suatu instansi tempat Anda bekerja, ditemukan bahwa ada banyak naskah dinas yang tidak terarsip dengan baik.
Langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk mengendalikan naskah dinas adalah: A. Mengubah format naskah dinas menjadi lebih mudah. B. Menambah jumlah pegawai yang kompeten dalam mengarsip. C. Menghancurkan naskah dinas yang tidak terarsip. D. Menurunkan biaya operasional menyesuaikan dengan pelayanan. E. Menyusun prosedur pengendalian naskah dinas. Jawaban yang paling tepat adalah E, yakni menyusun prosedur pengendalian naskah dinas. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.